sahabat-sahabatku, selamat siang. Sampai berjumpa lagi dengan saya di Bonggolan Nusantara Channel. Kali ini saya ingin berbagi berupa cerita, dan saya harap dari cerita saya ini nanti ada manfaat, yakni khususnya terkait dengan bonggolan, bongla berupa bonggolan, seperti yang di depan kamera saya ini. Di antara beberapa bonggolan saya, bonsai kelapa yang saya koleksi, yang berupa bonggolan bukan berupa dari bijian kelapa, tapi berupa bonggolan seperti ini, kelapa tua yang dari alam istilahnya bonggolan, menggali dari alam, kelapa yang sudah tua, yang sudah berbonggol. Di antaranya ini yang di depan kamera saya ini yang tersisa. Saya dulu awal kali mencari bonggolan dari alam itu, di antara ada beberapa 20 biji lebih, 20 pohon, 20 batang lebih yang saya dapat dari alam. Karena saya salah satu orang kolektor bonsai kelapa yang walaupun tidak banyak itu saya lebih suka bonggolan, ke bonsai kelapa yang sudah berupa bonggolan. Karena di situ ada keunikan tersendiri. Setidaknya keunikan masalah umur, masalah umur yang otomatis dari segi umur aja sudah memiliki keunikan. Jadi cukup lumayan lama, puluhan tahun. Kalau kita dari awal dari bijian kelapa ingin memiliki bonggolan kelapa, bonsai kelapa yang sudah berbonggol unik, itu nunggu puluhan tahun. Tapi untuk langsung jadi, itu tinggal gali di alam, sehingga sudah jadi bonsai kelapa yang berkarakter di situ tua. Itu caranya adalah salah satunya langsung dari alam, selain tabulapot. Tapi tabulapot kan memang bijian kelapa yang dulu sudah tahunan ditaruh di pot. Nah, untuk mulai saat ini puluhan tahun ke depan lagi jadinya, kecuali sudah puluhan yang lalu sudah punya tabulapot sudah ada di pot. Tapi itu jarang jarang. Lah, yang lumayan bisa didapatkan bonggolan itu biasanya dari alam. Ya seperti contoh yang saya koleksi ini. Kembali lagi masalah bonggolan koleksi saya ini. Ini saya dulu sekali langsung cari, kira-kira saya dapat 20 lebih batang dari alam bonggolan yang bagus-bagus, unik-unik. Ternyata caranya menggali dari alam. Menggali dari alam, kita cari kelapa kerdil dari alam yang pendek, yang umurnya tentunya sudah tua. Diambil dari alam, otomatis kan dipindah karena tumbuh di tanah liar. Dipindah. Nah, salah satu resiko untuk memiliki kerumitan kesulitan memiliki bonggolan dari alam itu ketika proses memindah. Paling sulit adalah proses bagaimana bonggolan yang kita gali dari alam itu bisa hidup ketika kita pindah di media pot. Otomatis kan media pot. Ini yang paling sulit ketika kita ingin mengoleksi bonggolan bonsai kelapa dari alam. Yang saya alami untuk menghidupkan itu yang sulit, untuk bisa hidup di media pot yang baru. Contohnya di antara salah satunya ini. Di antara 20 lebih batang itu yang tersisa ini cuma ini. Yang tersisa segar, hidup, dan sudah 100% lah seperti ini. Karena sudah berkembang lama. Ini sudah setahun lebih saya pindah Ini umurnya sudah setahun lebih dan tambah daunnya banyak sudah. Ini banyak. Jadi ini sudah 100% hidup sudah dan kuat. Ini dipindah hanya 2 kali Salah satu bagaimana cara ingin hidup. Mindahnya dulu dari alam, jangan sampai tanahnya itu brodol. Jadi cara menggalinya ada di cara menggali, sahabatku. Cara menggalinya harus tanahnya upayakan 90% ikut. Nah, yang rontok 10%. Soalnya kalau utuh akarnya tidak terlepas dari tanah sedikit pun itu tidak mungkin, karena kan penggalian mesti ada tanah yang rontok di situ.
dan otomatis tidak mungkin terlalu lebar kita menggali area akarnya ingin ikut semua. Tapi setidaknya usahakan paling tidak 70% lah tanahnya tetap melekat di akar, sehingga akar cuma berapa persennya yang goyah gitu loh, yang bergerak gitu. Jadi tanahnya tetap melekat. Sekali lagi, cara menanam bonggolan dari alam, mindah bonggolan bonsai kelapa dari alam adalah dari cara penggalian yang terpenting, yakni tanahnya harus ikut, usahakan lebih banyak ikut. Kalau bisa jangan sampai ada akar yang terputus kecuali sedikit. Jadi tetap tanahnya menempel yang digali, sehingga mesti nanti cara galinya ini lebar, medianya tetap ikut tanah seperti ini. Makanya ini potnya mesti lebar. Kalau sampai sengaja dipotong, jamin berapa persen itu sulit hidup. Karena ini dari pengalaman. Jadi awal kali yang harus diperhatikan cara menggalinya, tanahnya harus upayakan banyak yang ikut. Kalau bisa lebih banyak yang ikut, artinya sedikit yang rontok tanahnya itu. Jadi tetap menempel di akarnya. Seakan-akan akar itu tidak berubah dari melekat tanahnya itu. Tanah sekitar akarnya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu tanam di pot yang paten. Jangan sampai ada rencana merubah lagi kecuali tahunan ke depan. Jadi jangan sampai ada perubahan lagi pot itu. Sekali cari pot, siapkan pot yang tidak dirubah lagi. Karena kalau dirubah nanti goyah, itu rawan mati walaupun sudah hidup. Ini pengalaman saya. Sekali pot, ya sudah, pot satu itu tanam di pot yang sudah paten, kiranya tidak mengganti lagi, dan taruh di tempat yang kiranya tidak dipindah sampai hidup dari penanaman pemindahan di pot itu. Jadi potnya itu taruh di tempat yang satu, tidak sampai kepanasan biar tidak kering, karena itu baru pindah, otomatis pengaruh kurang sehat ya. Atau sebaliknya, jangan terlalu lembab sehingga tidak busuk akar-akar yang ada yang patah. Jadi upayakan di tempat yang ya seperti ini ya, terbuka ya, tidak panas langsung tapi juga tidak terlalu lembab, karena agar akar tidak busuk atau tidak kekeringan, karena itu baru pindah. Nah, jadi sekali ditanam di pot, tempat potnya itu jangan sampai dipindah atau digeser-geser, karena kalau digeser nanti akan menggeser kondisi akar di dalam tanah yang baru pindah itu, ya sudah rawan mati. Jadi sekiranya jangan sampai pindah-pindah, tetap situ, dan kira-kira sampai hidup. Hidupnya, kepastian hidupnya bongla setelah dipindah di pot itu berapa lama? Saya alami 8 bulan. Kalau sudah 8 bulan itu ada yang tumbuh seperti ini ya, sampai 8 bulan itu sudah dipastikan hidup. Apalagi setahun sampai tumbuh banyak kayak gini, tahun yang baru di pot yang di media yang baru itu sudah bisa dipastikan hidup 100%. Dan itu sudah kuat. Itu pun jangan pindah-pindah, jangan sampai pindah-pindah. Tetap sekali kalau mau dipindah, pindah sekali kayak gini ya sudah, jangan pindah-pindah lagi. Karena toh walaupun umur segitu, setahunan sudah menyatu dengan media pot yang baru, sudah hidup lah. Itu gampang goyah. Nanti kalau digeser atau diangkat, goyah berubah lagi akarnya, itu rawan mati. Kecuali mungkin sudah 5 tahun di pot, sudah betul-betul mengakar kuat, baru itu dipindah, itu nggak apa-apa. Sering dipindah. Jadi diperhatikan itu sahabat-sahabatku. Kalau ingin pindah bonggolan dari alam, ingin hidup. Ini yang saya alami. Ini termasuk ini hidup. Jadi pindah 2 kali ini. Ini kemarin dipindah, ini ada 2 bulan. Setelah hampir setahun di tempat, dulu tempatnya di pojokan sana itu. Tinggal. Nah itu lainnya masih ada. Ini nih lainnya masih ada ini. Ini belum saya rubah karena belum begitu hidup perkembangannya. Lain. Ini bareng ini. Ini sudah setahun lebih di sini. Tapi ini sudah hidup. Tapi kurang sehat. Nah ini ya. Tapi sudah hidup. Ini saya belum berani menggeser kemana-mana. Karena belum begitu kuat akarnya. Kalau digeser nanti berubah lagi akarnya, dia rawan mati. Sekali sudah bergeser lagi, akarnya koyak lagi, ya sudah sulit hidup lagi. Ini lagi. Nah ini sampai sekarang yang nggak hidup, yang nggak mati. Jadi perkembangannya lama kalau pindah dari alam. Ya biarin saja. Jadi biarin di tempat yang kiranya tidak dipindah. Nah, mungkin perkembangannya tidak sama. Entah karena tergantung apa, padahal bareng dengan ini sudah berkembang seperti ini. Lain. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku. Ini cerita tentang bagaimana saya mengoleksi bonsai kelapa bonggolan dari alam liar.
dipindah dari alam liar. Caranya seperti itu. Bagaimana yang mati-mati? Yang mati-mati itu sebaliknya tadi caranya. Jadi tanahnya itu rontok. Makanya awal kali yang pentingnya cara memindah tadi, tanahnya harus ikut. Harus lebih banyak ikut, jangan sampai akar itu lepas dari tanah aslinya itu. Makanya yang cocok untuk mengoleksi bonsai kelapa dari bonggolan alam, dari pemindahan alam itu yang cocok jenis tanah yang liat. Kalau tanah liat kan kita gali itu tidak rontok dari akarnya, dia cekat, melekat di sekitar akarnya. Itu yang mudah hidup. Kalau tanah jenis tanah yang mudah rontok, mudah ambiar, digali itu nggak bisa cekat ke akarnya sehingga rontok, jamin 99% mati nanti. Kenapa saya jamin begini? Karena saya pengalaman. Di antara 20 itu seperti itu contohnya. Bukan hanya 20 batang yang mati, banyak. Kalau sudah menggalinya rontok, apalagi sengaja disiram, dibersihin tanahnya, digali akarnya, sengaja dibersihin, dirontokin tanahnya semua dengan alasan biar nanti tanahnya baru, jamin 99% mati. Dan kematian bongla itu sama kayak hidup, kepastian hidupnya tadi, bukan 2 bulan. Kalau cuma 2 bulan itu daunnya masih seger, masih hijau. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih belum busuk, masih belum mengering. Tapi tunggu antara 8 bulan ke atas. Kalau sudah 8 bulan ke atas ketahuan bongla itu mati atau tidak. Kalau hidup dia akan lebih segar. Kalau mati dia sudah nampak kisut, nampak kering atau busuk. Jadi 8 bulan. Kalau 5 bulan masih segar daunnya, ditanam di pot, nggak layu. Jadi kelapa itu salah satu jenis tumbuhan yang layunya tidak ketahuan, melainkan waktu lama. Jadi jangan bangga kita mindah dari pot, dibersihin akarnya. Ini juga pelajaran bagi orang yang mau, teman-teman yang mau mindah bonglanya dari pot ke pot yang lama. Atau walaupun sudah hidup, ada kan yang sampai dibersihkan akarnya itu, digantiin media, jamin itu ya. Jamin 99% mati nanti. Dan kematiannya bukan 2 bulan, 3 bulan. Kalau cuma 5 bulan masih seger di pot. Tapi setelah itu nanti layunya kelihatan, kisutnya kelihatan nanti. Setelah 6 bulan ke atas lah. Seperti itu, jamin mati kalau sampai rontok tanahnya. Itu sahabat-sahabatku ya. Jadi kelapa itu salah satu jenis yang akarnya kalau sudah rontok dari tanah, pemindahnya itu jamin 99% mati itu. Karena akarnya akar keras, batangnya batang keras, tidak gampang hidup. Tidak seperti tumbuhan yang lain. Nah seperti itu sahabat. Ini salah satu contohnya yang hidup, yang mati banyak. Ini sudah saya upload ada beberapa kali di konten sebelumnya. Itu termasuk yang mati, itu bonggolannya bagus-bagus. Nah itu salah satunya itu. Diambil teman banyak, dibuat pot ya. Termasuk banyak yang mati, termasuk ini mati, kembarannya hidup. Nah, ya. Sudah tak buangin karena saya trauma eman. Nah ini semok ya. Ini banyak yang kayak ini, yang lebih unik banyak yang mati, sahabat. Jadi ini diameternya ini, karena awal kali dulu dia tumbuhnya normal besar ya. Ini diameternya 3 kilan ini kira-kira. Karena tumbuh di bagian Malang Selatan itu, saya dapat Malang Selatan ya. Itu kan tanahnya tanah liat, jadi tanah keras campur dengan kerikil-kerikil padas sehingga mengerdil dia. Ini kurang lebih 40 tahun umurnya. Jadi di sekitarnya yang normal kelapanya itu, kok tumbuhnya normal, itu sudah tinggi. Nah ini sendirian ini kerdil karena tumbuh di padas. Nah ini sudah lama ya, 40 tahun lebih ini ke bawah. Kayak berkerak gitu ya. Akhirnya mengecil-mengecil karena pertumbuhannya terhambat dari media padas itu. Jadinya mengerdil seperti ini di alam. Ketemu saya ya saya gali, jadi bonsai seperti ini. Nah, ini daunnya sudah subur ya. Ini sahabatku. Jadi menggalinya dulu ini tanahnya ikut semua ini, makanya besar ya, potnya besar. Dan saya senang sekali ini yang tersisa ya. Kalau ini tabula pot, ini sudah yang kembar ini bukan dari alam, memang orangnya nanam sejak dulu, tidak sengaja di pot gitu ya. Ini umur 30 tahun lebih, kembar oren. Demikian sahabatku ya. Jadi itu termasuk cerita saya bagaimana saya mindah bonggolan yang tersisa yang hidup seperti ini. Dan yang mati bagaimana. Jadi yang mati sebaliknya. Awal kali tanahnya memang langsung rontok. Nah itu dijamin 99% kalau galinya rontok sudah dijamin mati. Dan ingat kematiannya bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan ke atas baru ketahuan. Kemudian jangan mindah-mindah setelah itu. Tentukan tempat yang pasti tidak dipindah lagi.
atau pot, dan pot yang paten yang kiranya tidak diganti lagi. Dan tempat pot itu jangan sampai pindah-pindah atau digeser-geser sehingga akarnya tetap kuat, tidak menjadikan akarnya di dalam bergeser, terkoyak yang membuat rawan mati. Kemudian setelah itu lupa terakhir, jangan disayat. Sayatnya sederhana aja, biarin daunnya. Biarin daunnya, baru kalau sudah hidup seperti ini baru disayat. Kalau belum hidup ya kayak gini, dibiarin aja daunnya, cuma dirapikan saja. Nah ini, karena nanti kalau disayat itu kondisi bonglanya belum segar, belum hidup. Ketika disayat apalagi ekstrim, jamin mati 99%. Long hidup aja belum, untuk menyegarkan batangnya aja belum kuat, apalagi sampai disayat gitu ya. Pertumbuhannya terganggu jadinya. Jadi biarin ya, biarin. Dalam masa-masa penghidupan jangan sampai disayat, kecuali sudah hidup. Kecuali hanya dirapikan daunnya. Demikian sahabat-sahabatku ya, cara bagaimana bongla kita hidup dan sebaliknya gampang mati ketika mindah dari alam. Semok ya, bagus. Ini salah satu keunikan bongla bonggolan. Jadi langsung karakter bongsainya, umurnya itu langsung tua. Makanya salah satu yang menyebabkan nilai bonsai bonggolan itu mahal, lebih mahal, karena memang prosesnya itu walaupun sudah bonggolan umuran puluhan tahun, tapi cara pemindahan untuk hidup ke media pot itu sulitnya minta ampun. Butuh perjuangan dan teknik-teknik tertentu tadi. Ya. Jadi saya itu salah satu koleksi yang paling suka bonggolan karena luar biasa, unik ya. Mesti umurnya itu puluhan tahun karena bonggolnya sudah nampak. Karakter bonsai kelapa itu yang nampak itu apa? Keunikannya itu kan terutama terletak di bonggolnya, bukan akar atau cabang. Tapi bonggolnya ini sudah nampak, itu sudah unik kalau kelapa. Apalagi umurnya sampai puluhan tahun, itu lebih unik lagi. Makanya kalau ingin langsung punya kelapa yang berbonggol, ya cari ala kelapa yang tumbuhnya kerdil di alam, yang sudah puluhan tahun, otomatis dia berbonggol, lalu gali, dipindah dengan cara tadi. Sudah langsung punya bonsai kelapa yang karakternya unik, bonggolnya unik, yang berbonggol. Demikian sahabat-sahabatku ya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon tegur sapanya karena saya termasuk pemula. Oh ya, ini lagi. Ini sahabatku ya. Nah ini bonggolan. Nah ini. Ini masih belum berkembang ini. Cuma hidup aja ini. Bonggolnya ini juga ya. Ini bonggolnya ya. Nah. Ini seumuran dengan yang tadi. Tapi masih berkembang seperti ini pertumbuhannya coba. Cuma hidup ini sudah. Ini nggak dipindah-pindah sejak dulu ini. Ya ini pertumbuhannya begini. Ini umur setahun lebih. Jadi sulit. Sulit kalau bongan dari alam itu sulit. Nah, padahal sama seperti ini. Coba lihat. Nah ini. Wah, ini tak biarin teman saya. Masih tak biarin. Nah ini. Nah, itu. Bonggolnya besar, miring tumbuhnya ya. Miring, tak biarin. Itu lagi unik ya. Tapi ini hidup ini sebetulnya. Hidup. Cuma belum tumbuh. Nah itu. Kali ini tabula pot memang. Cuma tak pindah pot. Kalau yang lain ini dari bijian sahabat, ini bijian. Kan belum ada batangnya ya. Bijian. Bijian nih. Ini banyak yang kerdil-kerdil banyak punya saya. Cuma batangnya belum begitu nampak karena masih umur setahun. Oke, demikian. Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku. Kurang lebihnya mohon tegur sapanya karena saya juga masih pemula banget di dunia bonsai kelapa. Salam sahobi, persaudaraan dan persahabatan dari Bongla Nusantara Channel. Terima kasih.